Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dalam salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, kita boleh berjumpa di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan kita di dalam langkah kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan dan memuliakan akan nama Tuhan dengan sebuah pujian, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan pengagungan, karena Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu bagian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema firman Tuhan, berharap di tengah penderitaan. Sekali lagi, berharap di tengah penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya setiap kita pasti punya pengharapan di dalam hidup ini. Saya percaya bahwa setiap kita selalu berharap hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita selalu berharap supaya hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik tidak kita alami, tidak menimpa kehidupan ini. Tetapi kita juga harus mengerti, kita juga harus memahami bahwa kadangkala menjalani kehidupan ini ada kenyataan-kenyataan hidup yang pahit, ada kenyataan-kenyataan hidup yang sulit, ada kenyataan-kenyataan hidup yang tidak kita sukai, yang terjadi dan kita alami di dalam hidup ini. Nah, ketika keadaan, kondisi, situasi yang tidak kita sukai terjadi dan kita alami di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana dengan pengharapan kita? Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Nabi Yeremia pernah berkata di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-18. Di sana Yeremia berkata, "Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Mengapa demikian? Mengapa Yeremia harus berkata demikian? Dia menyangka hilang, lenyaplah kemasyuran dan harapannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena keadaan, kondisi, dan situasi yang Yeremia hadapi saat itu adalah satu keadaan kesukaran dan kesulitan yang membuat seolah-olah pengharapan Yeremia menjadi hilang dan lenyap. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita seperti Yeremia, melihat, menyaksikan, mengalami keadaan-keadaan seperti yang Yeremia alami, membuat kadangkala kita berpikir bahwa segala harapan kita sudah lenyap dan hilang. Tetapi pagi hari ini Yeremia di dalam satu keadaan, kondisi seolah-olah hilang pengharapan itu, dia masih punya pengharapan. Mengapa Yeremia masih punya pengharapan? Pagi hari ini ada beberapa alasan yang kiranya juga boleh menjadi sebuah alasan di dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah kita menjalani hidup ini. Yang pertama, alasan yang pertama di dalam ayat yang ke-22. Alasan Yeremia masih punya pengharapan karena apa? Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan, kondisi, situasi mungkin membuat seolah-olah pengharapan kita hilang dan lenyap. Tapi mari kita mau berkata seperti Yeremia, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang di dalam hidup ini. Sebab itu, marilah terus berharap kepada Tuhan. Yang kedua, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Yang kedua apa? Rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan tidak pernah habis. Ya, akan saudara dan saya nikmati dan alami di dalam hidup ini. Tuhan akan terus berkemurahan. Tuhan akan terus menyatakan rahmat-Nya, anugerah-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Selalu baru, kesetiaan Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Setiap pagi kita bangun, percayalah bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu baru bagi kita. Stok kesetiaan Tuhan selalu baru, selalu baru, selalu baru kita akan nikmati. Di setiap pagi, ketika kita bangun pagi, maka ada kasih setia Tuhan yang akan menyertai setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Selalu baru, ya, kesetiaan Tuhan di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, apapun kondisi, apapun keadaan kita, teruslah berharap kepada Tuhan. Sebagaimana yang Yeremia sampaikan di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang menantikan Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Tuhan, ya, adalah bagian jiwanya, kata Yeremia. Itu sebabnya dia terus berharap kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.